Makanya kita ini jangan sampai melupakan sejarah ulama-ulama Nusantara. Karena saya keliling di Yaman, saya kumpul di Yaman, ini di Yaman kumpul orang-orang tasawuf. Saya kumpul di Yaman, ini di Yaman kumpul orang-orang tasawuf. Gunung Semeru dilawan. Pak Gubernur keliling Yaman teman-teman ya, kumpul-kumpul dengan orang-orang tasawuf di Yaman. Astagfirullahaladzim. Bukan tasawuf-tasawufan, kebanyakan tak sanggup, apalagi sufi, susah pikiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali teman-teman dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman jangan lupa untuk ketawa terlebih dahulu karena Pak Gubron sudah sampai ke Yaman keliling-keliling, berkumpul bersama orang-orang tasawuf, orang-orang sufi dan sudah mengelilingi kota Yaman teman-teman ya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita mengulas kembali ketika TV One melakukan wawancara dengan pesantren unik yang diwakili oleh anak buahnya Pak Gubron, ada Gus Ubat, ada Pak Mujib dan lain-lain sebagainya. Ternyata saat itu juga pihak TV One juga melakukan wawancara dengan MUI teman-teman, baik MUI Pusat maupun MUI Jatim dan Malang. Ternyata antara MUI Pusat dengan MUI Jatim Jawa Timur ini sepakat menemukan beberapa poin kesesatan daripada Pak Gubron teman-teman. Yang mereka nyatakan sesat ini adalah Pak Gubronnya sendiri, bukan pesantrennya. Tetapi karena MUI sudah menyatakan ada kesesatan dari Pak Gubronnya sendiri ini teman-teman marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak di malam harinya ketika mereka mengadakan live streaming di channel YouTube-nya. Baik, kita coba lihat bagaimana Pak Gubron ini ngamuk-ngamuk dan marah-marah. Coba lihat berikut ini teman-teman. Saya dapat ikon Pancasila. Ikon Pancasila. Terus disesatkan. Berarti Pancasila sesat. Pemerintah apa hubungannya? Sesat. Berarti yang sesat yang bagaimana? Karena saya mendapatkan ikon Pancasila. Harus menjaga Pancasila merah putih NKRI. Kalau macam-macam kepada Pancasila libas. Kalau macam-macam kepada Pancasila libas. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Libas. Pak Gubron tidak terima dinyatakan sebagai ada unsur kesesatan di dalam ajarannya teman-temannya. Yang dinyatakan sesat ini Pak Gubronnya, bukan pesantrennya. Akan tetapi di sini Pak Gubron tidak terima karena sudah dinyatakan sesat oleh pihak MUI, dan Pak Gubron ini menyatakan kalau dia sudah mendapatkan ikon Pancasila teman-temannya, sudah mendapatkan penghargaan daripada pemerintah bahwa Pak Gubron ini seorang Pancasilais teman-teman. Kalau menurut saya ini teman-teman ya, kalau menurut saya ini beliau ini sengaja berlindung di dalam nama Pancasila ya, berkamuflase teman-teman ya. Coba kita lanjutkan lagi teriakan Pak Gubron ini. Betul nggak? Betul nggak? Takut. Mari kita melawan orang-orang yang oknum menghancurkan Pancasila merah putih NKRI. Pertanyaannya di sini, siapa kira-kira oknum yang beliau maksudkan ini ketika dia mengatakan kita lawan oknum-oknum yang mau menghancurkan NKRI Pancasila katanya. Kira-kira siapa teman-teman? Kalau teman-teman tahu coba komentar di bawah. Kalau menurut saya itu hanya sebagai framing dia sendiri teman-teman ya. Dia hanya menuduh-nuduh kalau ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan Pancasila dan NKRI. Sebagai anak bangsa yang sudah dilahirkan di tanah air Indonesia tentu harus menjaga keutuhan NKRI, dan itu kita sepakat bersama teman-teman. Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Kita junjung tinggi karena itu merupakan tanah air kita bersama. Saya kira tidak ada anak bangsa yang ingin menghancurkan tanah airnya sendiri, teman-teman. Jadi ini sebatas tuduhan-tuduhan saja, teman-teman. Tuduhan yang tidak mendasar. Betul nggak? Enggak. Jangan takut. Saya disebut sesat. Sesat. Hah? Disebut sesat. Dapat penghargaan. Penghargaan. Tunjukkan. Ini ya. dapat penghargaan. Berdiri. Berdiri. Dapat penghargaan ikon Pancasila. Saya disebut sesat. Berarti Pancasila pun ikut sesat.
nggak ada hubungannya Pancasila dengan sampean Pak Gufron ya, tidak ada hubungannya. Yang dituduhkan ataupun yang dilontarkan oleh pihak MUI itu adalah ajaran-ajaran sampean ya. Kalau Pak Gufron ini berlindung atas nama Pancasila, maka ini sudah dikatakan berkamuflase teman-teman, biar cari aman seperti itu kalau menurut saya. Di sini Pak Gufron sengaja teriak-teriak untuk mengumbarkan piagam penghargaan Pancasilaisnya teman-teman, yang sudah mendapatkan ikon Pancasila dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Berarti pemerintah sesat. Itu Nggak ada hubungan. berarti oknum, betul nggak? Oknum. Awas, goreng Enggak. lagi. Goreng. Ini sangat bahaya di negeri Indonesia ini. Ini harus betul-betul diadili karena sudah ngacak-ngacak Pancasila merah putih NKRI. Maju terus, jangan diam. Siapa yang ngacak-ngacak ya? Kalau saya rasa Pak Gufron inilah yang ngacak-ngacak akidah kita teman-temannya. Dengan banyak sekali statement-statement pernyataannya yang tidak mendasar dan tidak berdalil, mengatakan bisa memanggil para malaikat, bisa komunikasi dengan malaikat, bisa bentak-bentak malaikat. Yang paling parah bisa kejar-kejaran dengan Allah ketika Allah tidak memberikan surga kepadanya. Ini sudah jelas-jelas merusak akidah Islam teman-teman. Tidak ada ajaran seperti itu di dalam syariat Islam, di dalam akidah Islam teman-teman. Baik, coba kita dengarkan bagaimana pernyataan MUI ketika mereka mengungkapkan poin-poin kesesatan dari Pak Gufron ini. Berikut ini kita dengarkan daripada MUI Jatim teman-teman. Jadi yang dipermasalahkan tadi dalam rapat juga disampaikan bukan pesantrennya, tapi produksi konten yang dilakukan oleh Mama Gufron. Iya. Jadi kata MUI Jatim ini yang dipermasalahkan di sini bukan pondok pesantren uniknya teman-teman, tetapi yang dipermasalahkan adalah konten ajaran daripada kakek Gufron itu teman-teman, dan itu sudah diputuskan di dalam musyawarah mereka teman-teman. Coba kita dengarkan poin daripada MUI Pusat yang mengatakan beberapa poin tentang kesesatan Pak Gufron ini. Saya dapat informasi dari tim yang turun ke Malang itu bahwa di MUI Malang sudah ada semacam draft kesimpulan ya dari hasil pemantauan mereka. Tapi ini baru draft sifatnya. Memang kalau saya lihat ya dari apa yang dilaporkan sementara oleh teman-teman dari yang turun ke lapangan, turun ke Malang itu, memang ada yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah menjadi concern Majelis Ulama Indonesia, terutama bidang pengkajian dan penelitian, yakni ada yang terkait dengan kriteria yang 10. Kriteria yang 10 ini, sebagaimana kita maklumi, adalah kriteria yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kesesatan dalam pemahaman agama, khususnya dalam soal-soal akidah. Sudah ditemukan ada beberapa poin yang terkait dengan kriteria yang 10 itu. Ada kesesatan yang disampaikan oleh Mama Gufron ini. Tapi saya tidak mengatakannya sesat karena memang belum dipatwakan oleh Majelis Ulama. Jadi sebenarnya teman-teman, fatwa sesat dari MUI itu belum keluar teman-teman, belum dipatwakan. Akan tetapi pihak MUI masih mendalami terhadap poin-poin daripada 10 poin yang sudah menjadi sebagai kategori kesesatan di Indonesia dalam hal ini agama Islam. Maka mereka menemukan dari ke-10 poin itu ada yang menyangkut daripada yang 10 kesesatan ini teman-teman. Tapi ini masih dalam bentuk draft teman-teman, belum disimpulkan dan belum dipatwakan. Cuman kalau coba dikonfirmasi dengan kriteria yang 10, maka saya katakan ada kesesatan dari ada kesesatan ceramah atau pandangannya dari Mama Gufron itu. Ceramah-ceramahnya. Ajaran ceramahnya itu setelah diteliti oleh teman-teman di MUI Malang, ternyata ada yang terkait dengan kriteria yang 10. Kriteria yang 10 itu kriteria yang menunjukkan ada kesesatan dari pandangan-pandangan itu, dari paham-paham keagamaan, sehingga saya berani mengatakan ini ceramah-ceramahnya Mama Gufron ini menyesatkan begitu ya. Yang dimaksud menyesatkan situ memang karena ada yang terkait dengan persoalan akidah yang menurut kriteria yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu kriteria kesesatan ya. Dan ada beberapa yang disampaikan oleh
yang disebut dengan Mama Gufron itu justru yang menyesatkan umat. Misalnya dia adalah penjaga gawang neraka begitu. Ya. Kemudian dia bisa bicara dengan malaikat. Ya. Ya, bisa pesan itu ini. Ya, dia dapat tanda tangan dari Allah gitu. Ya, dia bisa berkomunikasi dengan para malaikat, dengan Rasul begitu. Nah, itu kan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tidak mungkin. Kecuali Nabi yang bisa berkomunikasi dengan para malaikat. Manusia setinggi apapun dia nggak bisa. Ya. Jadi di sini teman-teman, poin-poin yang sudah digarisbawahi oleh pihak MUI sendiri, di mana pengakuan ataupun statement daripada Pak Gufron itu antara lain menjadi penjaga gawang neraka, bisa pesan ini itu kepada malaikat, bisa berkomunikasi dengan malaikat, dan yang paling parahnya mendapatkan tanda tangan dari Allah. Dan itu merupakan tidak ada di dalam akidah Islam, akidah syariat Islam teman-teman. Seperti itu pernyataan daripada MUI. Berkomunikasi, dan itu kan menyalahi sistem kita. Akidah kita mengajarkan itu, dan tidak ada dalil sedikit pun baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa kita bisa berkomunikasi, apalagi bisa meminta supaya malaikat tidak melakukan ini dan itu kan tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Manusia bisa membatasi geraknya malaikat, membatasi tugas malaikat dalam menjalankan perintah. Iya, betul. Kemudian juga dari sisi syariah juga ada masalah dari yang disampaikan oleh Mama Gufron itu. Dari syariat, salat itu bisa diganti dengan sedekah kepada anak yatim piatu. Yang bisa. Tidak ada dalil sedikit pun yang membenarkan bahwa salat itu bisa diganti dengan memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Jadi unsur kesesatan yang sudah digarisbawahi pihak MUI di sini teman-teman, ada unsur akidah dan ada unsur syariat. Unsur akidah di sini sudah kita terangkan tadi, sudah kita sampaikan tadi, yang dimana Pak Gufron sudah pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi penjaga gawang neraka, mampu berkomunikasi dengan malaikat, dan juga mampu untuk menyuruh-nyuruh malaikat seperti itu. Dan yang terakhir, sebagai pernah mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan tanda tangan dari Allah. Itu dalam sisi akidahnya teman-teman. Sedangkan dari sisi syariatnya, Pak Gufron ini pernah mengatakan, berfatwa bahwa sholat itu ketika kita tidak mau melaksanakan sholat zuhur, maka sholat itu bisa dibayar, diganti dengan sedekah. Kita berikan makan, minum, pakaian kepada anak yatim, 10 anak yatim seperti itu. Dan video itu sudah viral dan ada di video kita sebelumnya teman-teman. Jadi hal inilah yang dinilai daripada MUI sebagai unsur kesesatan daripada ajaran Pak Gufron teman-teman. Sementara Pak Gufron sendiri tidak mau ataupun tidak terima ketika MUI sudah menyatakan ajarannya sesat, sampai ia teriak-teriak dan mengangkatkan ataupun mengumbarkan piagam penghargaan Pancasilanya teman-teman. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Tetap jaga akidahnya, tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan salat. Kalau masih salatnya bolong-bolong, ayo perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen dan share. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.